Kalau coba kita lihat perbedaannya, ini yang kiri, ini yang kanan. Nah, beda nggak? Beda ya. Coba perhatikan kalau yang kiri ini strukturnya rapi sekali. Rapi ya. Kalau yang kanan enggak ya. Nah, coba tebak mana yang dikotil, mana yang mau terkotil. Yang rapi tadi apa? Dikotil. Berarti yang dikotil yang sebelah kiri. Yang dikotil sebelah kiri yang ini, yang monokotil yang sebelah kanan. Gitu ya. Ini yang tengah dia silemnya, yang agak luarnya ini phloem. Nah, gitu ya. Kalau monokotil dia tersebar ya, silem phloemnya tersebar. Itu. Kemudian nah ini lebih jelasnya lagi yang ini. Gitu ya. Kalau apa namanya dikotil dia rapi, kalau monokotil agak tersebar kemana-mana. Oke. Nah, di batang juga sama ya. Jaringan paling luar ini jaringan epidermis. Sebentar kita hapus dulu. Nah, ini ya. Jaringan paling luar ini jaringan epidermis. Epidermis. Kemudian ada cortex. Nah, itu juga sama, dia terdiri dari jaringan parenkim. Nah, masih ingat parenkim untuk apa? Untuk menyimpan cadangan makanan ya, tanaman umbi-umbian yang kita makan itu disimpan di jaringan korteks. Kemudian ada berkas pengangkut yang tadi ya disebutkan ya, ada silem, ada phloem. Oke, kita lanjutkan ke mohon maaf, daun. Nah, ini dia struktur dan fungsi jaringan daun ya. Kita perhatikan ini daun. Sebentar, mana ini kok nggak keluar ya? Oh, salah. Nah, ini, yep. Nah, ini budget daun. Nah, daun kalau kita suwir ya, suwir sedikit, kita lihat di mikroskop, kurang lebih bentuknya seperti ini. Begitu ya. Jadi dia ini yang bawah, ini yang atas ya. Nah, yang atas ini berambut-rambut ya, lihat daunnya berambut. Dia jadi yang atas berambut. Nah, untuk daun itu ada lapisan kutikula atau lilin. Nah, ini ada di luar ya, ada di luar, dia mengurangi penguapan agar cadangan air di dalam daun ini tidak berkurang. Nah, baru di bawahnya ada epidermis, begitu ya. Nah, jadi di luar epidermis ada lapisan lilin khusus untuk daun, untuk mengontrol kadar air. Nah, baru pelindung ada epidermis. Nah, kemudian ada palisade. Nah, ini palisade apa namanya? Jaringan yang sebelah sini ya. Ini palisade. Kemudian ada spons atau bunga karang dan berkas pengangkut. Nah, ini spons yang ini ya. Nah, ini mesopil atau palisade yang ini. Kemudian spons yang ini. Nah, di dalam spons ada jaringan pengangkut. Nah, ini jaringan pengangkut. Ini jaringan pengangkut. Gitu ya. Pak ulangi biar nggak bingung. Nah, yang paling luar ada yang disebut dengan kutikula. Nah, lilin ini yang paling luar sekali. Kemudian agak ke dalam ada epidermis. Nah, ini ada epidermis yang atas, ada epidermis yang bawah. Kutikula juga sama, ada yang kutikula di bawah, ada kutikula di atas. Nah, ini yang lubang-lubang ini stomata ya. Nah, itu kemudian ke dalam lagi ya. Ke dalam lagi ada apa namanya mesofil atau palisade. Kemudian ke dalam lagi yang tengah, paling tengah ini ada mesopil spons atau disebutnya bunga karang, atau kalau di buku jaringan spons. Nah, ini apa namanya? Klorofil ada di mana? Nah, klorofil ada di dua ya, ada di palisade. Sebentar. Nah, klorofil ada di jaringan palisade, ada di jaringan spons. Nah, itu ya. Nah, silem dan phloem ada di mana? Ada di jaringan bunga karang atau jaringan spons ya, yang ini ya. Ini silem dan phloem untuk mengangkut air dan mineral atau mengedarkan hasil fotosintesis. Baik, teteh semua, kita lanjutkan. Nah, terakhir dari bab ini adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Yang pertama, nah ini pasti kayak teteh kenal semua ya. Ini namanya apa? Panel surya. Nah, jadi
menangkap energi matahari sehingga bisa dimanfaatkan energi tersebut. Nah, dari mana ini terinspirasi? Dari daun. Daun menangkap energi matahari, kemudian terjadi fotosintesis dan jadilah energi. Panel surya juga sama, menangkap cahaya matahari, jadilah dia energi. Misalkan ada di apa namanya dia akan menghasilkan energi kimia gitu ya. Energi kimia. Mohon maaf, ini sepertinya salah. Ya bisa energi kimia atau energi listrik ya. Itu yang bisa dihasilkan dari panel surya. Begitu. Nah, sekarang sedang berkembang ya. Kalau kita lihat lampu-lampu yang di pinggir jalan, coba kita lihat ada berapa yang masih menggunakan listrik, ada yang tidak ada listriknya, tapi di atasnya ada model seperti ini. Dia tidak disambungkan dengan kabel listrik, tapi ada apa namanya? Ada penangkap seperti ini. Nah, ini untuk menangkap energi cahaya matahari sehingga jadilah energi listrik. Nah, bahkan bisa dibuat menjadi energi kimia begitu. Nah, ini lumayan manfaatnya untuk menyalakan lampu. Jadi tidak pakai listrik kabel lagi begitu ya. Dia bisa punya energi sendiri. Kemudian yang kedua, teteh-teteh semua, yang terinspirasi dari struktur tumbuhan itu adalah apa namanya, lampu penerangan jalan. Nah, kalau teteh lihat di jalan, pernah lihat lampunya nyala sendiri mati sendiri gitu ya. Nah, itu sensornya, model sensornya itu seperti stomata pada tumbuhan begitu ya. Dia akan membuka dan menutup. Yang paling kelihatan menutup membukanya adalah pada tanaman kaktus gitu ya. Dia akan membuka dan menutup ketika misalkan apa namanya, airnya terlalu banyak di dalam tubuh tumbuhannya, dia akan dikeluarkan. Sedangkan kalau airnya apa namanya kurang, dia akan menutup begitu ya, biar tidak keluar airnya. Nah, itu sama juga ya, ketika kita lihat di jalan lampu tiba-tiba nyala gitu ya, tiba-tiba mati. Modelnya kurang lebih seperti ini. Baik teteh semua, yang berikutnya adalah lapisan pelindung atau pengkilap. Nah, kalau teteh perhatikan misalkan di mobil ya, itu yang apa namanya, dia tidak bersih, dia bersih sekali. Ketika kena air dan lain sebagainya, air nggak nempel begitu ya. Nah, ini model seperti ini seperti pada tanaman apa nih, talas ya. Ini namanya hidrofobik. Jadi bagian paling luar ini tidak apa namanya, air itu nggak nempel, nggak suka air, namanya hidrofobik. Sama seperti mobil misalkan di sini ya, tetap bersih, tetap mengkilap. Modelnya seperti tadi, dibuat lapisan hidrofobik sehingga air itu nggak nempel, sehingga nggak kotor, nggak mudah kotor ya. Nah, berikutnya maaf ini nah berikutnya, nah ini tahu semua ya, bahkan mungkin di SD sering pernah praktikum juga, untuk penjernihan air. Nah, penjernihan air ini dibuat lapisan-lapisan, modelnya seperti akar. Akar apa namanya, ada lapisan atau bagian yang disebut aquaporin ya. Aquaporin ini dia untuk menyaring air sehingga air itu bersih terus. Sehingga air yang mohon maaf, yang bisa lewat ke lapisan tersebut hanya air saja, yang lainnya nyangkut gitu. Sehingga airnya jadi jernih, sama seperti penjernihan air ya, dibuat lapisan-lapisan sehingga ketika ada kandungan yang lainnya dari air bisa tersangkut. Airnya bisa sementara airnya bisa lewat. Kemudian yang berikutnya, coba tetap perhatikan rumah kita. Nah, itu ya. Rumah kita apa namanya? Itu dia, ini mohon maaf. Nah, salah lagi ya. Nah, ini ya. Rumah kita, coba perhatikan. Nah, coba perhatikan ada pondasi ya. Bahkan beberapa disebutnya cakar ayam gitu ya. Nah, ini modelnya seperti tanaman. Akar itu pada tanaman untuk apa namanya? Nah, ini. Akar ini untuk menjaga agar tumbuhan ini tetap kokoh. Sama dengan rumah kita. Kita ada pondasi begitu ya.
Nah, ini pondasi ini untuk mempertahankan rumah kita agar tetap kokoh. Nah, itu mungkin teknologi-teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Oke. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Silahkan Teteh tetap belajar, tetap semangat, tetap happy, begitu ya. Dan tetap jaga kesehatan, makan yang cukup, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Nah, jangan terlalu banyak main. Maksudnya biar menjaga tubuh kita agar tetap fit, begitu. Ya, baik Teteh semua, itu saja mungkin materi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di pekan berikutnya dan informasi untuk PTS yang belum ya. Baik kelas 8D, 8E, 8F PTS-nya hari Sabtu ya, jam 13 sampai jam 14.30. Nah, nanti Bapak lagi cari modelnya biar waktunya terbatas. Jadi Teteh nanti hari Sabtu sempatkan yang belum PTS aja ya. Yang PTS-nya yang dulu waktu di kelas gitu ya. Jadi kalau tidak salah dulu ada acara eh, Osma ya kalau tidak salah dulu sehingga ada beberapa yang tidak bisa ikut PTS. Nah, untuk PTS susulannya hari Sabtu. Oke, tetap semangat, tetap ceria, tetap happy. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.